Petrus yang mengatasi Petra episode ke-1, kematian gereja perdana. Tahukah Anda mengapa Tuhan membiarkan ilalang tumbuh di antara gandum dan tidak menuainya? Padahal pada akhirnya ilalang dan gandum itu tetap dituai juga di akhir zaman. Matius 13 ayat 28-30, TB, jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Pertama-tama, perlu Anda ketahui, bahwa setelah pengajaran itu, Yesus melanjutkan mengajar mengenai dua tipikal kerajaan Allah yang direpresentasikan sebagai ilalang dan gandum, yaitu yang pertama diibaratkan sebagai biji sesawi yang mati, lalu bersemai dan tumbuh menjadi besar dan bercabang-cabang dan memberi kehidupan. Yang kedua diibaratkan sebagai adonan yang menjadi hamir oleh ragi perempuan pelacur Babel. Matius 13 ayat 31-33, TB, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Yohanes 12 ayat 24 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Rupanya Tuhan memang merencanakan kematian gandum sesawi, agar bijinya mengalami fase kematian. Lalu akan tumbuh di suatu saat menjadi lebih besar dan kuat dibandingkan ilalang. Pada akhir abad pertama, Rasul Paulus meminta agar utusan iblis disingkirkan oleh Tuhan daripadanya, tetapi permintaan ini ditolak Tuhan. Paulus inilah salah satu hamba yang dimaksud yang hendak mencabut ilalang itu. 2 Korintus 12 ayat 7-10, TB, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Gereja perdana memang diizinkan untuk tumbuh bersama ilalang dan mati sebelum abad pertama berakhir. Dan ilalang akan menjadi kerajaan Allah tipikal kedua, adonan hamir. Sementara sisa-sisa jemaat akan melarikan diri ke daerah pegunungan. Dan sejarah mencatat bahwa sisa-sisa jemaat ini bertahan hingga abad ke-7. Sampai akhirnya seluruh adonan kekristenan menjadi hamir. Dan biji gandum sudah sempurna mengalami fase kematian. Hal ini selaras dengan perkataan Yesus di Kaisarea Filipi. Ketika itu Yesus bersama murid-muridnya dan seorang iblis sedang berada di atas bukit bebatuan, Yunani, Petra.
Bukit itu merupakan sebuah situs tua penyembahan terhadap Dewa Baal yang kemudian berganti nama menjadi Dewa Pan. Tempat itu diyakini sebagai pintu gerbang kepada alam maut, Yunani, Hades. Pada masa itu maut adalah hal yang paling menakutkan bagi seluruh umat manusia. Tetapi Yesus Kristus menjanjikan bahwa gereja yang didirikan adalah seperti sebuah batu saja, Yunani, Petrus, yang berada di atas bukit batu, Petra. Meskipun gereja itu kecil, namun alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Syaratnya adalah bahwa gereja tidak boleh menyayangkan nyawanya, sebab mereka akan memperolehnya kembali. Namun seorang iblis yang ada di tempat itu dinyatakan oleh Yesus tidak akan mati sebelum Yesus datang kembali. Ia akan menyayangkan nyawanya dan berkompromi dengan Antikristus, Kaisar Romawi, untuk memerintah dunia bersama-sama. Yesus menyatakan bahwa nyawanya tidak dapat ditolong lagi. Matius 16 ayat 18, 19, 21, dan 24-28, TB, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Terjemahan Matius 16 ayat 18 Kago de soi lego. Lalu aku berkata padamu, Hoti Syekh Petros, bahwa kau adalah sebuah batu saja. Kei tahu Petra namun mengatasi ini, Seng bukit bebatuan noikodo mesomeuton eklesian akan didirikan gerejaku. Kai pilai hado dan gerbang alam auto ukatis cisou sinautes akan tidak memiliki kuasa atasnya. NB, semua kata Petra dalam teks PB Yunani maupun Septuaginta selalu berarti bebatuan cadas, gunung bebatuan atau bukit bebatuan. Akhiran os dalam bahasa Yunani selalu berfungsi menjadikan kata dasar sebagai bentuk tunggal, singular. Jadi Petros sangat pasti artinya adalah sebuah batu. Saat terjadinya penganiayaan pertama, abad pertama, telah disampaikan oleh Yesus. Matius 24 ayat 15-21, TB. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.
Sedangkan pada masa penuaian akhir zaman, ciri-cirinya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya datang, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 3-14 merupakan kata pengantar pada kedua masa penganiayaan tersebut. Injil akan diberitakan ke seluruh bangsa, pertama-tama oleh kaum ilalang. Lalu kemudian oleh kaum gandum. Filipi 1 ayat 15-19, TB, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu, bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Pada tulisan Paulus itu dapat kita ketahui bahwa di masa pelayanannya, jemaat yang diumpamakan sebagai lalang itu sudah ada. Bahkan Rasul Paulus mencantumkan nama-nama orang yang ia tunjuk sebagai penilik jemaat dan uskup, episkop,
dan menyebut kejemaatan di luar wewenangnya sebagai para pekerja palsu. Dan semua orang-orang kudus sudah mati dianiaya pembinasa keji sebelum abad pertama berakhir. Dan sedikit sisanya bertahan di gunung-gunung Frigia sampai abad ke-7. Disebut sebagai kaum Montanis. Dan sejak itu seluruh jemaat menjadi hamir. 1 Korintus 5 ayat 6 Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu, bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Galatia 5 ayat 9 Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan.